Mazmur nomor 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita mengagungkan dan memuji Tuhan kita. Kita mau menaikkan pujian, hai mari berhimpun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Dan lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saudara, kita akan membuka hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari saya mengajak kita menaikkan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku. Di hatiku
ayat yang ketiga, oh Tuhanku, kuserahkan diriku, penuhi aku dengan kasih. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa kita, kesalahan kita. Biarlah Tuhan yang menyucikan hati kita, menyucikan diri kita, sehingga kita boleh layak datang beribadah kepada Tuhan. Mari masing-masing kita dengan tenang kita datang ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami memohon pengampunan, kami memohon anugerah, kami memohon biarlah Tuhan menyucikan hati kami, menguduskan hati kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang limpah ya Tuhan, yang memberikan pengampunan buat setiap kami yang dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Janji pengampunan dosa diambil dari Mazmur 32 ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita naikkan pujian syukur kita, KPPK 118, Yesus mencariku. Yesus mencari
minta saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengikralkan iman kita. Mari kita mau bersama-sama, kita mau ikralkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada itu paduan suara Sanctus. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Ia diutus untuk menebus umat manusia. Harapan akan pengampunan dan keselamatan dari Allah telah tiba. Dialah anak Allah yang telah dinubuatkan para nabi sejak zaman dahulu kala.
Ya, puji syukur kepada Tuhan, biarlah semua pujian yang dinaikkan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roni Tan. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan semata, kami boleh menjalani akan tahun ini, dan penghujung tahun ini kami boleh akan mengakhiri, semuanya juga karena anugerah daripada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar juga Tuhan yang tolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini seperti Semu katakan bahwa hari ini adalah minggu terakhir
untuk kita bersama-sama beribadah di tahun ini, seperti itu ya. Tetapi bukanlah minggu terakhir untuk kita tidak sama sekali selanjutnya untuk beribadah pada Tuhan, tapi di tahun ini aja. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di penghujung tahun ini maka saya diberikan sebuah tema adalah sahabat orang berdosa. Dan saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-7, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-34, satu ayat saja untuk setiap kita hari ini. Lukas 7 ayat yang ke-34, demikianlah firman Tuhan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Satu kali lagi. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang aturan orang Yahudi seperti itu ya, maka kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Dan kalau kita lihat hukum Taurat secara nyata, secara mendasar, maka kita akan berpatokan dengan 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa dan melalui Musa diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam perkembangan agama Yahudi waktu itu, dari 10 hukum Taurat, maka mereka kembangkan menjadi berapa? Menjadi 613 penjabaran tentang hukum Taurat. Dan semuanya itu mencakup akan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa Israel saat itu. Ketika mereka melanggar, ketika ada naluri buruk untuk melanggar, untuk melakukan sebuah perbuatan, dari 613 hukum Taurat, penjabaran hukum Taurat itu, maka mereka disebut sebagai orang yang sudah berbuat dosa. Apa saja? Maka pelanggaran itu bisa berupa pembunuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama misalkan, maka pembunuhan itu disebut sebagai pelanggaran dan pelanggaran itu disebut sebagai dosa. Kemudian melukai orang lain, melakukan pelanggaran seksual seperti itu ya. Kemudian atau mencuri. Tetapi di luar itu maka juga ada yang disebut sebagai kelalaian. Seperti mengabaikan panggilan untuk memberikan bantuan kepada seseorang. Atau misalnya kelalaian, misalkan bicara tentang makan. Jadi kalau bagi orang-orang Yahudi, kalau nggak cuci tangan sebelum makan, itu dosa. Kalau melakukan sesuatu di hari Sabat, melakukan pekerjaan di hari Sabat, maka itu dosa bagi mereka. Ya dengan kata lain, kelalaian itu pun bagi mereka melanggar 613 dari penjabaran hukum Taurat itu. Dan ada setidaknya 3 jenis dosa. Jadi kalau 613 ini dirangkum menjadi 3 jenis dosa, yaitu dosa kepada Tuhan, dosa kepada sesama, terus dosa terhadap diri sendiri. Ketika kita bicara tentang hal ini, maka siapa sih yang disebut sebagai orang berdosa bagi orang-orang Yahudi? Orang berdosa adalah orang yang biasanya berperilaku tidak bermoral, atau dengan cara yang bertentangan dengan ketaatan agama yang dimiliki secara luas. Kemudian yang kedua adalah orang berdosa sebagai orang yang melakukan kekerasan atau eksploitasi. Itulah gambaran orang-orang Yahudi, itulah gambaran ketika disebut sebagai kelompok orang berdosa. Itulah gambaran yang disebut sebagai orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan kelompok ini, namanya juga kelompok orang berdosa seperti itu, disebut sebagai orang-orang berdosa, seyogyanya kelompok ini pasti dijauhi. Seyogyanya kelompok ini pasti dimusuhi. Seyogyanya kelompok ini disebut sebagai kelompok yang najis di hadapan Tuhan dan sesama. Apalagi bagi orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama waktu itu. Tetapi jemaat kasih dalam Tuhan, gawatnya mereka sematkan kata sahabat kepada Yesus. Orang-orang berdosa mereka jauhi, tetapi kemudian mereka sematkan istilah sahabat, sebutan sahabat kepada Kristus. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa.
Frasa sahabat orang berdosa sesungguhnya kita bisa temukan di dalam dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Kemudian Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-34 yang kita sudah baca. Para tokoh agama itu sesungguhnya mengkritik Yesus itu dengan sebutan apa? Dengan sebutan sebagai pelahap. Pelahap itu lebih daripada suka makan. Pelahap itu cenderung kepada arah-arah rakus begitu ya. Kenapa disebut sebagai pelahap? Karena bagi orang-orang Yahudi ketika menilai Tuhan Yesus, maka mereka menilai bahwa Tuhan Yesus itu hobi makan. Hobi diundang makan. Hobi kalau orang menjamu makan, dia pasti hadir. Kalau ingat, peristiwa pertama di dalam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa perkawinan di Kana kan. Pesta. Yesus datang. Nanti kalau kita akan lihat lagi di dalam bagian-bagian lain, maka di sana ketika ada orang jamu Yesus makan, maka dia datang. Karena itu gelar daripada sang pelahap itu diberikan kepada Yesus. Kemudian peminum atau bahasa Alkitabnya itu dibilang bisa diartikan sebagai pemabuk. Seingat saya Tuhan pernah bilang gini, dia bandingkan kalau Yohanes Pembaptis itu enggak minum. Tetapi Tuhan Yesus dijuluki sebagai peminum anggur. Peminum. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa inilah tipikal akan karakteristik pelayanan Yesus, yaitu pelayanan yang bicara tentang persekutuan meja. Seorang bernama E.P. Sanders pernah berkata gini, Yesus itu mengasingkan musuh-musuhnya dengan merangkul orang-orang berdosa tanpa menuntut pertobatan mereka. Jadi bagi Sanders, bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia berada di jamuan makan, atau bersama-sama dengan orang-orang berdosa, menjadi sahabat berdosa, dia ikut di situ, tapi bagi Sanders, dia tidak menuntut pertobatan mereka. Apakah perkataan Sanders ini adalah sesuatu yang benar? Maka saya katakan tidak. Kenapa? Karena dia adalah sahabat orang berdosa yang menuntut pertobatan. Pertanyaan mendasar gini, kenapa Tuhan Yesus itu mau bergaul dengan orang berdosa? Karena bukankah mereka di dalam pandangan Kristus adalah kelompok orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan di mata Yesus. Tuhan Yesus begitu sederhana dalam berhubungan dengan orang-orang yang dianggap paling berdosa. Sahabat orang berdosa itulah gelar Yesus. Sebab untuk itulah dia datang ke dunia. Khususnya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-34 ini, maka tema, jadi kalau kita bicara tentang Injil Lukas seperti itu ya, maka seringkali apa sih yang bisa kita tangkap berkaitan dengan Injil Lukas. Jadi kalau kita pernah selesai baca Injil Lukas ini 24 pasal seperti itu, maka hal yang paling kental yang disampaikan oleh Lukas berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus itu seperti apa? Banyak perspektif yang dimiliki. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, tema persahabatan dalam Injil Lukas itu sangat jarang diperhatikan. Padahal tema persahabatan itu sangat kental di dalam Injil Lukas. Injil Lukas itu menyiratkan banyak hal tentang persahabatan. Kita dapatkan misalkan Allah hadir sebagai sahabat di dalam pasal 11 ayat 5-8. Kemudian Yesus itu sebagai model bagi sahabat yang sejati. Karena itu tema persahabatan di dalam Injil Lukas kerap kali menampilkan Yesus sebagai sahabat orang-orang yang terpinggirkan. Itu begitu kental. Karena itu kalau kita tidak menangkap itu ketika kita baca Injil Lukas, ada sesuatu yang kurang di dalam pemahaman kita tentang Injil Lukas. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-34,
Tuhan Yesus itu sesungguhnya sedang merangkum pandangan umum sebagian besar orang tentang dirinya sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Rujukan tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas makan dan minum yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Pertanyaannya adalah, mengapa aktivitas makan dan minum membuat Yesus diindikasikan sebagai sahabat orang berdosa? Itu kan pertanyaannya ya. Kenapa makan dan minum diidentifikasikan bahwa Yesus itu sahabat orang berdosa? Karena kalau kita baca Alkitab itu, kita nggak bisa menghadirkan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam konteks zaman sekarang. Ya mungkin ada mirip-miripnya, tetapi kita perlu melihat kultur dari penulisan atau kultur dari orang-orang waktu itu, budaya pada waktu itu ketika bicara tentang sesuatu. Kenapa? Karena Alkitab ini tidak lepas juga dari seperti apa budaya waktu itu, seperti apa kebiasaan manusia waktu itu. Dan kalau kita bicara tentang hal ini, maka bagi orang-orang Timur Tengah zaman itu, makan bersama itu adalah tindakan atau simbol persekutuan yang akrab. Jadi tanda, makna atau simbol persekutuan yang akrab. Makan bersama menunjukkan penerimaan yang sangat intim. Ketika seseorang diundang makan oleh orang lain pada zaman itu, maka artinya orang yang mengundang kita atau orang yang mengundang seseorang itu menerima akan kita. Dan ketika kita menyambut undangan itu dan kita datang makan bersama di rumahnya, maka sesungguhnya kita pun menerima orang itu. Itu konteksnya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa Tuhan Yesus itu disebut sebagai sahabat orang berdosa kaitan dengan makan dan minum, karena itu relasi. Karena itu bicara tentang keakraban. Karena itu bicara tentang penerimaan. Karena itu bicara tentang tidak ada batas. Aku terima kamu, kamu terima aku, kita makan bersama-sama. Kisah tentang makan. Itu sangat penting di dalam menafsirkan juga Injil Lukas. Setidaknya saya akan memperlihatkan pada kita setidaknya ada 7 kisah ketika Tuhan Yesus itu makan yang tertulis dalam Injil Lukas. Yang pertama misalkan Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Itu Yesus makan bersama Lewi pemungut cukai. Kemudian Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Tuhan Yesus diurapi perempuan berdosa dalam perjamuan makan yang diadakan oleh seorang Farisi di rumahnya. Kemudian Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Lukas 11 ayat 37 sampai 52, itu Tuhan Yesus diundang makan orang Farisi di rumahnya. Jadi orang Farisi itu ngundang 2 kali berarti ya. Kemudian Lukas 14 ayat 1 sampai 24, Tuhan Yesus diundang makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Ini yang ketiga kali. Kemudian Lukas 22 ayat 14 sampai 38, Tuhan Yesus makan bersama para rasul, para muridnya. Kemudian Lukas 24 ayat 28 sampai 32, Tuhan Yesus makan bersama dengan 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus ketika peristiwa dia sudah bangkit. 7 peristiwa ini menggambarkan tentang sebuah tindakan makan. Kemudian ada 2 catatan yang kemungkinan juga berhubungan dengan makan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di mana Tuhan Yesus hadir di rumah Maria dan Marta. Kita sangat ingat kental kisahnya ketika Maria itu duduk bersimpu di depan kaki Yesus untuk mendengar pengajian Yesus. Tetapi kemudian Marta itu sibuk. Apa yang disibukkan oleh Marta? Ya sibuklah dia siapkan sesuatu untuk sang guru dan para muridnya. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Marta di dalam konotasi Tuhan Yesus bersama dengan para murid, Marta dan Maria itu akan makan. Kemudian, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di mana Tuhan Yesus di rumah Sakeus pemungut cukai. Ketika Sakeus yang menjadi terkenal itu dikatakan, aku akan memberikan sebagian hartaku, seberapa yang ku ambil dari orang aku akan ganti berlipat kali ganti. Itu yang dilakukan. Di dalam jamuan juga makan.
Jadi dengan kata lain 9 kisah ini, 9 cerita ini, 9 bagian ini bercerita tentang sebuah kegiatan yang sama, yaitu aktivitas makan dan minum yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin kita tanya gini, lalu salahnya di mana? Ya nggak salah. Kelirunya di mana? Makan dan minum. Ya nggak keliru. Karena tradisi mereka waktu itu kalau menerima seseorang, mewujudkan diri saya menerima seseorang, itu salah satu sajiannya adalah makan dan minum. Nggak salah. Tetapi bagi orang-orang Yahudi waktu itu, siapa orang-orang yang makan dan minum bersama dengan Yesus? Itu masalahnya. Yang menjadi masalahnya adalah siapa orang-orang yang di sekitar Yesus, orang-orang yang menjamu Yesus, orang-orang yang makan bersama-sama dengan Yesus, itu masalahnya. Kenapa? Mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang berdosa di dalam penilaian tokoh agama, di dalam penilaian orang-orang Yahudi waktu itu. Pemungut cukai dan orang berdosa dalam perspektif tradisi persahabatan. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, hal penting yang perlu diperhatikan di dalam ayat yang ke-35 itu menarik. Dikatakan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Setelah Tuhan Yesus merangkum perkataan orang, penilaian orang, pendapat orang tentang dirinya sebagai sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa, maka ayat yang ke-35 Tuhan Yesus memberikan kata hikmat. Kata hikmat adalah respon Tuhan Yesus terhadap identifikasi dirinya sebagai sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa. Dalam respon tersebut, Tuhan Yesus tidak menolak disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi justru menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar di dalam terang hikmat dan rencana Allah ketika dia hadir di dalam dunia. 2 hari lalu kita merayakan Natal sedikit ya. Tetapi biarlah ketika kita merayakan Natal bukan seperti balon gas, cepat besar, cepat hilang. Tetapi biarlah semangat Natal kita bawa terus. Terima kasih dalam Tuhan ketika dia datang ke dalam dunia, itu tujuannya untuk menyatakan terang hikmat dan rencana Allah. Untuk menolong, menerima, menyambut orang-orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Di dalam membaca Lukas pasal 7 ayat yang ke-34, frasa sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, itu merujuk kepada yang pertama, persahabatan antara Allah dan umatnya melalui kehadiran Tuhan Yesus sebagai sahabat. Frasa Allah dan umat. Ini sebenarnya di dalam PL itu udah kental seperti itu ya. Ketika diciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berelasi begitu akrab. Ketika bicara tentang bangsa Israel, Tuhan berelasi begitu akrab, sekalipun mereka banyak melakukan dosa. Tetapi pada perjanjian baru, kehadiran Yesus sebagai sahabat adalah frasa atau persahabatan, gambaran persahabatan antara Allah dan umatnya. Kemudian yang kedua, adanya tindakan atau dimensi timbal balik dan eskatologis dari aktivitas makan dan minum yang Yesus lakukan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi bukan sekedar makan dan minum, tetapi berkaitan dengan eskatologis di situ. Gambaran Allah yang peduli dengan mereka. Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Allah yang mau membawa mereka keluar dari kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Allah yang merangkul mereka. Allah yang akan memutihkan dosa mereka yang merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah eskatologis Allah di dalam kehadiran Kristus, di dalam aktivitas makan dan minumnya. Kemudian gambaran ini pun adalah gambaran persahabatan melalui afeksi dan aksi yang terlihat jelas dalam kisah-kisah yang menceritakan aktivitas makan dan minum. Kemudian adanya wujud nyata terhadap sahabat sebagai rencana Allah bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Adanya teladan
terhadap hikmat sebagaimana jelas dalam tradisi persahabatan Yahudi. Dengan memperhatikan identifikasi Yesus sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa dalam terang persahabatan itu, maka kita menangkap kesan seperti ini, bahwa Yesus lakukan usaha untuk menjadi musuh bukan bagi orang berdosa, tetapi menjadi musuh bagi dosa sahabatnya. Menjadi musuh bagi dosa sahabatnya. Sahabat yang berdosa. Ini membuka peluang serta dorongan bagi orang Kristen untuk menyatakan kedirian mereka serta kehadiran di tengah masyarakat sebagai seorang sahabat. Ketika Tuhan Yesus duduk semeja dengan orang berdosa, makan bersama mereka, ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau terima mereka dan melibatkan diri ke dalam kehidupan orang-orang berdosa. Tetapi apakah tanda Tuhan Yesus menjadi sahabat orang berdosa hanya sebatas makan dan minum? Enggak. Kalau kita nanti lihat di dalam bagian-bagian lain, misalkan Tuhan Yesus itu menyentuh dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta itu juga disebut sebagai orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus membela wanita yang didapati berzina, yang akan dihukum, dirajam dengan batu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar. Dan kemudian mereka pergi. Kemudian Tuhan Yesus menerima seorang pemungut cukai sebagai salah satu muridnya. Tuhan Yesus menginjili, memberitakan keselamatan daripada Allah kepada wanita Samaria yang ditanya, sekarang laki-laki yang di rumahmu kan bukan suamimu. Kemudian Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan yang sudah diasingkan oleh masyarakat di kuburan. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia sahabat orang berdosa. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus sungguh menjadi berkat yang indah dan luar biasa bagi orang-orang berdosa yang ditemuinya. Apa sebenarnya alasan Tuhan Yesus melakukan itu? Karena Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa. Dia memang membenci dosa. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membenci manusianya. Dia benci dosa. Allah benci dosa. Allah jijik dengan dosa. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia berdosa. Yesus tetap menerima orang berdosa, bahkan mau makan dan tinggal di rumah orang berdosa. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita juga termasuk orang yang tidak layak, bukan? Untuk menghampiri Tuhan, tapi Tuhan mau menjadi sahabat kita. Yesus dengan senang hati menghabiskan waktu dengan orang-orang berdosa yang terbuka untuk pengajarannya. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat. Tuhan Yesus mau memeluk orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Ini ditunjukkan dengan misalkan, ketika kita datang di dalam ibadah, kita selalu saja ada momen untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam pengakuan dosa itu, dan setelah itu ada berita pengampunan dosa daripada Tuhan. Tuhan peluk kita, Tuhan terima kita, Tuhan ampuni kita. Untuk kita tetap menjadi orang yang disayangi Tuhan. Tuhan Yesus adalah teman atau sahabat orang berdosa, bukan karena Dia mengedipkan mata pada dosa. Bukan karena Dia mengabaikan dosa, atau sekedar Dia suka menikmati pesta pora dengan mereka yang terlibat dalam amoralitas. Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa karena Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan sangat senang menyambut orang berdosa yang terbuka kepada keselamatan daripadanya. Menyesali dosa mereka dan berjalan dalam perjalanan untuk menaruh iman mereka kepadanya. Karena itu kisah sahabat orang berdosa bukanlah kisah kita dengan sesama semata. Tetapi kisah sahabat orang berdosa adalah kisah tentang Tuhan kepada manusia yang berdosa.
Kisah tentang karya Kristus datang ke dalam dunia untuk manusia yang berdosa. Karena itu, bila saat ini kita coba refleksikan, saudara, ketika ada orang berdosa di sekitar kita, apa reaksi kita? Kalau ada orang berdosa nih, kalau ada orang datang sama kita, terus dia bilang gini, gue udah buat dosa, saya udah buat dosa. Terus apa reaksi kita? Kalau ada orang yang kita tahu dia jatuh ke dalam dosa, kemudian apa reaksi kita? Reaksi umum, menjauhi. Ya seperti ketika kita lihat ada tempat pembuangan sampah, saudara. Kita nggak mungkin jalan ini tempat pembuangan sampah, terus kita jalan di dekatnya, terus kita cium baunya. Harum sekali sampah. Nggak mungkin. Kalau ada di seberangnya jalan kosong, kita akan nyebrang dulu, baru kita lalui. Kenapa? Karena itu sampah. Itu bau, itu busuk, itu bisa buat penyakit untuk kita. Bagaimana dengan orang yang berdosa? Orang yang sudah melakukan dosa, apa reaksi kita? Pada umumnya, kita akan jauhi mereka. Takut nepak, takut nular, takut saya akan terpengaruh. Atau, lebih sadis lagi, memakinya. Lo sih kurang iman, lo sih kurang dekat sama Tuhan. Kamu sih kurang baca Alkitab, kurang doa. Maki terus. Mungkin kamu lebih sadis lagi bilangnya, mungkin kamu belum percaya sama Tuhan. Dimaki-maki terus. Ya contoh saya tadi kan sesuatu yang tidak terlalu ekstrim, saudara. Tapi ada yang mungkin lebih ekstrim lagi ketika bicara tentang memaki orang yang kita tahu dia berbuat dosa. Atau cuci tangan. Seperti Pontius Pilatus, dia cuci tangan. Gua nggak peduli, istri gua mimpi, jangan urus perkara itu, gua nggak peduli. Gua cuci tangan, gua lepas tangan. Gua nggak peduli orang yang saya tahu dia berdosa, gua nggak peduli lagi. Urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama setan. Yang penting saya kudus. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita hanya menjadi orang Kristen. Ketika kita lihat orang yang berdosa, jangan kita menjadi orang Kristen yang kepo. Saat ada saudara Kristen kita yang jatuh dalam dosa. Orang Kristen itu kalau saya pikir-pikir ya, kalau tahu orang yang kita kenal itu buat hal yang baik, diam-diam. Ya oknum-oknum lah ya. Tapi kalau lihat orang Kristen yang jatuh dalam dosa, kepo. Keponya seperti apa? Kepo cari-cari penyebab. Kenapa dia ya jatuh dalam dosa? Wah, jangan-jangan seperti ini. Kepo. Tanya sana, tanya sini. Kemudian kalau udah ketemu, penyebabnya ini nih jatuh dalam dosa. Selesai. Nggak cari solusi. Ya udah selesai. Bahkan menjauhkan diri. Karena itu bila kita lakukan itu, percayalah, Tuhan Yesus itu beda. Dia beda dengan mungkin sikap kita yang saya contohkan di atas. Dia beda sekali. Dia benci dosa, tetapi dia tidak pernah membenci manusia yang berdosa. Matius 9 ayat yang ke-12 berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Anugerah Tuhan cukup bagi orang yang belum diselamatkan olehnya untuk menerima keselamatan. Termasuk bagi orang yang sudah percaya kepadanya, tapi jatuh dalam dosa.
anugerah Allah cukup baginya. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika bicara tentang relasi kita dengan sesama? Saya akan ajak kita membaca dari Matius 25 ayat 35 sampai 40, ada di slide kita. Kita akan baca, biarlah perkataan firman Tuhan ini menggema, menjadi refleksi kita untuk mengakhiri tahun ini, dan menjadi semangat kita untuk menjalani tahun depan di dalam relasi kita dengan sesama. Kita akan baca bersama-sama. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih dalam Tuhan, saya dan kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang lain? Maukah kita dipakai Tuhan untuk mendekati, mengasihi, dan mempedulikan mereka? Kita berdoa. Bapa, hidup kami bisa jadi jauh di dalam mengikuti teladan daripada Engkau, menjadi sahabat orang berdosa. Bisa jadi kehidupan kami ketika kami tahu orang-orang di sekitar kami telah melakukan dosa, menjauhi, mengata-ngatai, mencuci tangan, diam begitu rupa. Tetapi kami tahu Engkau tidak seperti itu ya Tuhan. Engkau adalah sahabat orang berdosa, yang mau duduk makan, yang mau berelasi, yang mau merangkul, yang mau menyelamatkan mereka. Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin di tahun ini kami sudah melakukan hal yang tidak terlalu meneladani akan seperti apa kehidupan Kristus terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah seperti firman yang kami baca, kami melakukan kepada orang-orang yang paling dianggap sesama tidak layak menerima. Sesungguhnya kami sedang melakukan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Bunga Bakung di Lembah. Sambil kita menjalankan persembahan, dan persembahan bisa dilakukan dengan scan barcode yang ditampil di layar. Hanya Dialah perindah bagi
kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjadi sahabat kami, sahabat bagi kami orang-orang berdosa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau juga selalu bersama-sama dengan kami saat kami dalam suka maupun duka. Ketika kami jatuh Tuhan, Engkau akan menopang kami. Ketika kami berjalan di dalam kegelapan, Engkau akan menuntun kami ke dalam jalan yang terang. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjadi sahabat kami selama-lamanya sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami dan juga untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan di dalam sepanjang minggu ini. Engkau mencukupi semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat yang telah kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami berikan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan dengarkan berita penggembalaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahannya maka telah memimpin kita sampai di minggu terakhir tahun 2020. Dalam suka dan duka segala pergumulan kita sepanjang tahun ini, maka Tuhan telah melindungi, memelihara kita sampai pada minggu yang terakhir. Saya pun percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita, melindungi kita ketika kita memasuki di tahun yang baru. Dan biarlah kita boleh menyerahkan segenap hidup kita kepada Dia dan percaya Dia yang memelihara kita. Saudara, Jumat 1 Januari 2021 jam 9 pagi ada ibadah tahun baru dan juga ada perjamuan kudus sesinode secara online. Berharap jemaat bisa mengikuti ibadah dan mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kemudian Minggu 3 Januari, minggu pertama Januari 2021, ibadah akan berjalan seperti biasa, namun tidak ada perjamuan kudus. Yang kedua, formulir pilihan dalam pemilihan penatua periode 21-24 harap saudara setelah diisi dapat dikembalikan kepada tata usaha atau cukup difoto kemudian di WA ke tata usaha dengan nomor HP yang tertera di bawah ini. Kelas kaderisasi untuk periode yang pertama akan dilaksanakan Minggu 17 Januari. Berharap saudara-saudari yang mau dibaptis, yang mau disidi, bisa mendaftarkan diri di tata usaha dengan menghubungi nomor HP di bawah ini. Kemudian batas pendaftaran terakhir adalah 10 Januari. Kebaktian doa. Saudara, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kebaktian doa edisi spesial tahun baru yang akan diadakan 6 Januari pukul 19.30 melalui Zoom. Harap Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini, kemudian bisa masuk Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Dan kemudian ini meeting ID-nya dan juga passcode-nya bisa saudara mencatatnya. Kemudian kami berharap bahwa untuk dengan meningkatnya kasus positif pandemi COVID-19, saya berharap bahwa seluruh jemaat bisa selalu waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan
dan kalau tidak ada keperluan tidak berpergian. Saya mengundang sidang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你。 愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。 Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.